Puluhan petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang membakar bagian atap toko bangunan gudang penyimpanan cat di Jalan Raya Citarum, Sukmajaya, Kota Depok. Api yang menyala nyaris merambat membakar bangunan lain dan kabel listrik yang berada di atasnya. Warga mendengar ada suara ledakan dari lokasi kebakaran, di mana pertama kali api muncul dari atap gudang. Saya lihat itu sudah ada api di atas. Api asalnya dari atas, terus langsung merembet ke bawah. Di bawah itu banyak cat atau semua? Iya, cat minyak. Cat minyak sama thinner ya Pak? Iya. 8 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Beruntung, api berhasil dilokalisir. Yang kebakar adalah toko bangunan. Merambat ke sebelah-sebelahnya nggak Pak? Ada berapa Alhamdulillah, terdampak? ya alhamdulillah pemadam dengan cepat bergerak. Api bisa dilokalisir sehingga tidak mengakibatkan merambat ke bangunan sebelah kiri atau sebelah kanannya. Tak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun pemadaman berjalan sulit akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar pada gudang penyimpanan cat toko bangunan tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali memeriksa artis Sandra Dewi, istri dari Harvey Muiz, tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan. Artis Sandra Dewi tiba di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada pukul 8 pagi. Ia datang dengan membawa sejumlah berkas. Kehadiran Sandra Dewi tidak diketahui oleh awak media yang telah menunggu di pintu utama. Sandra Dewi yang merupakan istri dari Harvey Muiz diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan pada tahun 2015-2022. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 21 tersangka termasuk Harvey Muiz dan Helena Lim. Kejaksaan Agung juga telah menyita sejumlah barang bukti dalam perkara yang memiliki kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Sandra Dewi, istri dari Harvey Muiz, tersangka kasus dugaan korupsi dalam komoditas timah, sudah ada rekan kami Wenda Nura di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat sore, Wenda. Apakah proses pemeriksaan Sandra Dewi sudah selesai? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa, betul sekali bahwa saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap Sandra Dewi sebagai saksi terkait kasus korupsi izin usaha pertambangan timah yang menyangkut suaminya Harvey Muiz. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, Sandra Dewi ini sudah mulai diperiksa pada pukul 9 pagi tadi, dan sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah pemeriksaan ini sudah selesai atau belum. Namun berdasarkan informasi yang kami terima, pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kedua terhadap Sandra Dewi sebagai saksi, yang mana pemeriksaan kali ini dilakukan penyidik untuk menelusuri asal-usul aset dan juga harta yang dimiliki oleh Sandra Dewi. Apakah ada kaitannya dengan kasus yang menimpa suaminya atau tidak. Dan dalam perkara ini penyidik juga sudah melakukan penggeledahan di kediaman Sandra Dewi dan sudah menyita beberapa aset yang dimilikinya seperti 7 unit kendaraan mewah, jam tangan dan juga sejumlah dokumen penting. Dan saat ini di Kejaksaan Agung Republik Indonesia saat ini kami sedang menunggu kehadiran Sandra Dewi untuk menyapa awak media, dan saat ini sedang berlangsung persiapan untuk melakukan konferensi pers. Namun kami belum mendapatkan tanda-tanda kedatangan dari Sandra Dewi, namun sejumlah persiapan ini dari pihak Kejaksaan Agung juga sudah mulai disiapkan. Dan Davi dan juga pemirsa, selain Sandra Dewi yang diperiksa sebagai saksi, saat ini juga sedang dilakukan pemeriksaan terhadap Helena Lim dan juga Rosalina
dalam kasus yang sama. Dan Helena Lim ini sudah tiba di Kejaksaan Agung sekitar pukul 11 siang tadi. Dan untuk Helena Lim saat ini sedang menjalani pemeriksaan terkait penyitaan aset oleh penyidik. Namun untuk Rosalina selaku tersangka juga dalam kasus yang sama kami belum mendapatkan informasi. Rosalina ini diperiksa penyidik untuk apa. Dan kembali Davi, saat ini kami sedang menunggu konferensi pers yang akan dilangsungkan. Sementara demikian, Davi. Baik, Wenda, informasi yang kami dapatkan tadi pagi Sandra Dewi datang tidak di hadapan awak media. Sebenarnya lewat mana Sandra Dewi? Apakah teman-teman media juga tadi tidak mengetahui informasinya? Iya, betul sekali Davi dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami terima, Sandra Dewi ini sudah tiba di Kejaksaan Agung pukul 8 pagi tadi. Namun sedangkan dari Kejagung sendiri ini memanggil Sandra Dewi untuk hadir pukul 9. Jadi Sandra Dewi memang tiba lebih awal. Namun awak media yang sedari pagi juga menunggu di pintu utama ini tidak mengetahui kehadiran dari Sandra Dewi. Namun informasi dari pihak Kejagungnya sendiri sudah menginfokan kalau Sandra Dewi ini sudah tiba dari pukul 8 pagi tadi. Davi. Wenda, bagaimana situasi saat ini di tempat Anda berada? Memang awak media dari tadi sudah menunggu konferensi pers dari Kejaksaan Agung. Apakah ada informasi bahwa kapan tepatnya Sandra Dewi selesai diperiksa dan materi apa saja yang ditanyakan oleh penyidik kepada Sandra Dewi? Ya, situasi saat ini di Kejaksaan Agung tentunya awak media sedang menunggu kehadiran dari Sandra Dewi yang dan kami belum mendapatkan informasi apakah Sandra Dewi telah selesai dilakukan pemeriksaan di dalam atau belum. Namun sejumlah persiapan untuk melakukan konferensi pers ini dari pihak Kejagung sudah dilakukan dan awak media juga di sini sudah bersiap untuk menghadapi Sandra Dewi untuk menyambut kedatangannya, tentunya untuk melakukan konferensi pers nantinya. Dan berdasarkan informasi yang kami terima juga, Sandra Dewi tadi ini sudah membawa berbagai berkas yang telah diserahkan kepada penyidik. Davi. Kami mendapatkan informasi bahwa konferensi pers pada sore hari ini dilakukan di dua tempat. Selain di Gedung Kejaksaan Agung juga dilakukan di Purwokerto. Apakah Anda mendapatkan informasi yang sama, Wenda? Iya, betul sekali Davi. Dan berdasarkan informasi yang kami terima juga sama bahwa konferensi pers terkait kasus izin usaha pertambangan PT Timah Tbk ini akan dilakukan di Purwokerto dan dilakukan secara virtual. Namun saat ini juga konferensi pers ini sedang disiapkan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta Selatan ini. Namun kami belum mendapatkan informasi jelasnya, Davi. Konferensi pers ini apakah nantinya akan ada Sandra Dewi yang menyapa awak media atau konferensi pers terkait kasus lain. Namun berdasarkan informasi yang kami terima saat ini hanya ada pemeriksaan terkait kasus izin usaha pertambangan timah, yang mana saat ini Sandra Dewi sedang diperiksa sebagai saksi dan ada Helena Lim dan juga Rosalina yang sedang diperiksa juga sebagai tersangka dari ke-21 tersangka lainnya. Oke, Wenda, tadi pagi awak media tidak mendapatkan visual kedatangan Sandra Dewi. Dari informasi yang Anda dapatkan, dengan siapa Sandra Dewi hadir di Gedung Kejaksaan? Apakah kuasa hukum Sandra Dewi juga turut hadir di sana? Iya, Davi, Sandra Dewi ditemani dengan kuasa hukumnya. Namun saat ini kami juga belum bertemu atau belum terlihat kembali kuasa hukumnya belum kembali menyapa awak media. Namun tadi pagi sepertinya dari kuasa hukumnya sempat menyapa awak media dan membenarkan bahwa Sandra Dewi ini sudah tiba di Kejagung sekitar pukul 8 pagi tadi. Davi. Baik, terima kasih Wenda Nura atas laporan Anda langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nanti kita update lagi informasinya bersama Anda di sana seperti apa. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, selain Sandra Dewi, tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah Helena Lim juga diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Helena diperiksa soal sejumlah aset yang disita oleh penyidik dalam perkara tersebut. Dengan tangan terborgol, Helena Lim tiba di Kejaksaan Agung pukul 11:14 pada Rabu pagi. Helena mengenakan masker hitam dan rompi merah muda khas Kejaksaan Agung. Helena diperiksa terkait sejumlah aset yang dimilikinya.
Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Helena Lim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dan izin usaha pertambangan tahun 2015 hingga 2020. Helena diduga melakukan tindak pidana pencucian uang melalui sejumlah aset yang ia miliki. Helena ngomong dong. Kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 16 orang tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis, yaitu 271 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang diduga merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hingga kini Kejaksaan Agung telah menjerat 16 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami public figure Sandra Dewi, Harvey Muiz. Sebelum menjerat Harvey Muiz, Kejaksaan lebih dulu menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Dari rumah Helena, penyidik menyita berangkas berisi perhiasan dan uang bernilai miliaran rupiah. Dari sini Kejagung mengurai relasi antara Helena dan Harvey Muiz. Penyidik menduga Harvey meminta pihak smelter menyisihkan keuntungan yang dihasilkan dari praktik tambang timah ilegal untuk dikelola oleh Helena Lim sebagai dana CSR. Kejaksaan Agung menghadirkan ahli lingkungan pada 19 Februari 2024. Ia menaksir kerugian negara akibat kasus korupsi ini bernilai fantastis 271 triliun rupiah. Akibat perbuatannya tersebut, Harvey menyusul Helena Lim menjadi tersangka atas kasus ini. Suami Sandra Dewi dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar hari ini. 5 saksi dari lingkungan pejabat Kementan dihadirkan. Dalam persidangan hari ini, kelima pejabat Kementerian Pertanian diminta untuk memberi kesaksian terkait dugaan pemalakan yang dilakukan SYL saat menjabat sebagai menteri. SYL diduga kerap memalak anak buahnya untuk kepentingan pribadi seperti merenovasi kamar tidur anak, membeli onderdeer mobil, pembelian hewan kurban, umroh, hingga menyewa jet pribadi. Selain itu, SYL juga diduga menerima gratifikasi senilai 44,5 miliar rupiah. Sudah benar-benar. Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian mengaku kerap dipalak oleh mantan atasannya Syahrul Yassin Limpo untuk membiayai keperluan pribadi SYL, mulai dari membayar renovasi kamar anak YSL, pembelian aksesori mobil hingga paket sembako. Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian membeberkan dugaan pemerasan yang dilakukan mantan atasan mereka, Syahrul Yassin Limpo, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kabag Umum Dirjen Perkebunan Kementan, Sukim Supandi, mengaku pernah diminta SYL membayar renovasi kamar tidur anak SYL. Ia terpaksa mengeluarkan uang 200 juta rupiah dari saku pribadinya. Ia juga pernah dipalak anak SYL untuk membeli aksesoris mobil. Namun, seluruh uang itu tak pernah diganti. Menurut para saksi, SYL mengancam akan memutasi anak buahnya jika menagih uang yang diberikan. Apalagi selain aksesoris mobil? Penyelesaian kamarnya yang bersangkutan. Penyelesaian? Kamar.
Pembangunan kamar. Hah? Kamar. Renovasi kamar? Iya, renovasi kamar. Di mana? Kamar yang di mana? Jakarta, Makassar, apartemen, rumah pribadi? Sepertinya Jakarta yang mulia. Jakarta ya? Iya. Apartemen? Tidak tahu yang ini. Oke, alamatnya di mana? Saya lupa itu waktu itu kwitansinya yang mulia. Yang jelas renovasi dia bilangnya itu. Renovasi rumah. Rumahnya siapa? Rumah kamar bukan. Kamarnya siapa? Kamarnya Dindo. Pak Dindo. Bilang ke saya seperti itu. Berapa waktu itu diminta saudara? 200 juta yang mulia. 200 juta? Siap yang mulia. Setelah mendapat itu melalui WA atau langsung? WA yang mulia. WA? Siap yang mulia. Jumlahnya sudah disebutkan? Disebutkan 2 kwitansi 100 yang mulia. Oh gitu. Enggak, waktu itu permintaannya 200 juta. 200 juta, tapi kwitansinya ada 2 yang mulia. Iya itulah. Tapi di WA itu sudah disebutkan 200 juta. Siap yang mulia. Baik, kemudian saudara lapor ke siapa lagi? Lapor ke Sekdit. Sama ya? Sama. Jawabannya dari Sekdit apa? Selesaikan. Selesaikan. Saudara selesaikan. Siap. Sumber dana dari mana saudara ambil? Mohon maaf yang mulia, itu karena di kantong belum ada uang saya yang dipinjam yang mulia. Hah? Uang saya yang dipinjam. Banyak uangmu ya? Sukim juga menyebut pernah diminta menyiapkan 13.000 paket sembako di bulan Ramadan 2023. Namun, Sukim tak tahu tujuan pengadaan sembako tersebut. Selain itu, ia juga pernah diminta mengumpulkan uang 850 juta rupiah oleh Sekjen Kementan nonaktif Kasdi Subagiono dengan kwitansi berlogo Partai Nasdem. Kuasa hukum SYL Jamaluddin Kudubung menepis adanya pemalakan yang dilakukan SYL kepada mantan anak buahnya di Kementan. Menurutnya permintaan uang kepada saksi Sukim digunakan untuk merenovasi rumah dinas Kementerian Pertanian. Maka narasi dan diksi yang digunakan itu sangat keliru. Karena setiap saksi yang menerangkan terkait dengan uang kumpul-kumpul itu tidak pernah ada terlibat Pak SYL di situ. Itu pertama. Yang kedua, apa yang juga disampaikan oleh saksi Sukim, Kabak Umum yang terkait dengan renovasi kamarnya Pak Dindo, itu adalah renovasi kamar rumah di Widya Chandra, rumah dinas kementerian. Dan itu sudah terkuak dalam persidangan, sudah menjadi fakta persidangan bahwa seperti itulah adanya. Sebelumnya SYL didakwa melakukan korupsi dan pemerasan terhadap anak buahnya. SYL juga diduga menerima gratifikasi senilai 44,5 miliar rupiah. Uang haram itu digunakan untuk keperluan pribadi seperti umroh, kurban, skincare, sewa pesawat pribadi, hingga pesta ulang tahun cucu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Hancur dan air pun masih mengalir deras. Pemirsa, operasi pencarian korban banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali dilanjutkan. Tidak hanya di daerah perkampungan yang terdampak, tim SAR memperluas pencarian dengan menyusuri aliran sungai. Kelompok tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian korban banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pagi tadi. Proses pencarian pun diperluas, mulai dari perkampungan terdampak hingga penyusuran aliran sungai. Pada operasi SAR kemarin ditemukan 2 jenazah di Kabupaten Agam dan aliran sungai Batang Anai. Jenazah berjenis kelamin laki-laki atas nama Ali Mudin, umur 80 tahun, warga Pagu-Pagu, Kecamatan Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Berdasarkan data terakhir, jumlah korban meninggal yang ditemukan ada 58 orang, sedangkan puluhan lainnya masih dalam pencarian. Data korban yang masih kita lakukan pencarian sebanyak 20 orang. 20 orang. Untuk kendala kita di lapangan, sementara cuaca pada saat kita lakukan pencarian, alias tiba hujan, yang kedua dinginnya lumpur.
Rencananya operasi SAR akan terus diperluas guna mempercepat proses pencarian korban yang hilang. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di daerah terdampak banjir bandang, kami telah terhubung dengan rekan kami Wahyu Sikumbang di Kabupaten Agam dan Eka Guspriyadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selamat sore, Eka dan Wahyu. Kita ke Eka terlebih dahulu. Eka, seperti apa situasi saat ini? Apakah evakuasi terhadap korban masih terus dilakukan oleh petugas, Eka? Fadil. Tolong Fadil, kami langsung. Eka, Anda bisa dengar suara saya, Eka? Eka sepertinya masih di mute audionya. Boleh dibuka terlebih dahulu audionya sebelum Anda melaporkan. Eka, seperti apa saat ini situasi di sana? Evakuasi masih terus dilakukan petugas, Eka? Baik, dapat kami laporkan di Kabupaten Padang Pariaman tadi pagi hingga sore ini sudah dilakukan penyisiran terhadap korban yang masih dicari sebanyak 7 orang. Korban yang dinyatakan hilang ini sebagian besar berasal dari Kabupaten Tanah Datar. Tim SAR melakukan penyisiran di sekitar aliran sungai Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman, termasuk Lemahanai yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Demikian. Eka, jadi total saat ini korban ada berapa dan berapa orang lagi yang diduga masih hilang? Korban yang ditemukan di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 12 orang, yang masih dicari sekitar 7 orang. Oke, kalau untuk akses jalan, apakah hingga saat ini masih ada yang terisolir? Kalau untuk jalan saat ini, jalan Padang Bukit Tinggi masih belum bisa dilewati karena badan jalan amblas sehingga tidak bisa dilewati kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Apakah ada jalan alternatif yang bisa digunakan dan berapa jaraknya? Saat ini pengendara yang ingin berangkat dari Padang ke Bukit Tinggi atau sebaliknya harus melewati jalan alternatif Cincin Malala. Jarak jalan tersebut lebih pendek dari jalan lintas utama, namun kondisinya perbukitan dan rawan longsor. Oke, kalau untuk warga terdampak yang mengungsi hingga saat ini berapa catatannya, Eka? Untuk di Kabupaten Padang Pariaman tidak ada pengungsian. Di Padang Pariaman hanya fokus penyisiran korban yang hilang. Oke, penyisiran dilakukan dalam radius berapa meter? Penyisiran dilakukan dari Lemahanai Tanah Datar terus ke aliran sungai Batanganai yang ada di Kabupaten Padang Pariaman sekitar 40 km. Oke, baik. Baik, dari Padang Pariaman, pemirsa, kita akan ke Kabupaten Agam. Kita akan mengetahui informasi terkini di sana bersama Wahyu Sikumbang. Wahyu, seperti apa situasi saat ini di sana? Apakah proses evakuasi korban masih dilakukan, Wahyu? Ya, proses evakuasi untuk di Kabupaten Agam ini tinggal 1 korban lagi yang masih dalam pencarian. Dan itu akan pukul 6 akan dihentikan sementara dan akan dilanjutkan besok. Korban yang masih dicari itu atas nama itu warga Sungai Pua, itu atas nama Sahar, pria berusia 60 tahun. Sementara tadi siang sekitar pukul 11, 1 korban lagi
sudah ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia, jenis kelamin perempuan, warga Kecamatan Canduang, itu identitasnya Halimah Kusadiah, perempuan berusia 30 tahun. Korban ditemukan sekitar 7 km dari tempat dari rumahnya, dihanyutkan banjir bandang hingga ke daerah di Biaro, di Jorong Lambah. Demikian. Oke, kami mendapatkan informasi petugas juga memperluas area pencarian. Betul demikian, Wahyu? Betul sekali. Petugas tadinya memperluas area pencarian, namun sebelum petugas berhasil menemukannya, warga sudah menemukan di daerah jauh, di daerah di 7 km dari lokasi pencarian. Pencarian pertama sampai 3 km itu sudah mulai diperluas, tapi duluan warga yang menemukan di daerah itu. Oke, apakah ada dugaan sementara di titik mana korban diduga masih hilang? Di daerah Sungai Puar, itu di kecamatan Sungai Puar, itu pencarian difokuskan di dekat kantor, di dekat Masjid Jamiah Galuang, masih di sekitar situ. Kalau untuk di daerah situ pencariannya tidak diperluas karena beberapa korban memang ditemukan di situ untuk menumpuk di sana. Kalau yang diperluas itu tadinya di Kecamatan Canduang ini, dan dengan ditemukannya jenazah Ami tadi, pencarian otomatis dihentikan untuk daerah Canduang di tempat saya melaporkan ini. Oke. Wahyu, Anda berada di tempat pengungsian warga terdampak. Dari pantauan Anda, seperti apa gambaran kebutuhan yang memang saat ini diperlukan oleh para pengungsi? Ya, kebutuhan untuk logistik sepertinya sudah mencukupi dan setiap hari terus bertambah, seperti makanan dan kebutuhan selama pengungsian di sini seperti selimut, beras. Kalau untuk kebutuhan obat-obatan lainnya, posko juga sudah menyediakan, ada posko kesehatan. Kebutuhan bantuan terus mengalir ke sini. Tadi saya juga sudah wawancara dengan pengungsi di sini. Mereka butuh yang agak kurang itu tuh memang sudah terpenuhi sedikit demi sedikit ya. Pokok dewasa untuk lansia. Tapi yang bukan yang pakai karet. Kalau pakai karet itu susah. Mereka mintanya yang pakai celana. Begitu permintaannya. Oke, baik. Terima kasih Wahyu Sikumbang atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Agam. Sebelumnya juga ada Eka Guspriyadi dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, korban banjir lahar dingin atau Galodo dari Gunung Merapi, Sumatera Barat terpaksa meratakan rumah mereka yang hancur diterjang banjir. Hingga Rabu pagi, total 21 korban banjir bandang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sambil membawa alat dan bekal seadanya, Muhammad Rashdi, warga Simpang Buki, Nagari Buki Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, memanjat ke atas rumahnya melalui tumpukan kayu dan batu yang terseret arus banjir bandang lahar dingin Gunung Merapi. Rashdi sengaja membongkar atap rumahnya sendiri karena hanya atap rumahnya yang tersisa dari peristiwa banjir bandang. Arus deras banjir lahar dingin atau Galodo dari Gunung Merapi pada Sabtu malam lalu menghantam kedua rumahnya hingga jebol dan rubuh tak layak huni. Musibah itu juga membuat 3 cucunya meninggal dunia, sementara keponakannya masih dalam pencarian. Ini mau bongkar atap, mungkin masih bisa dimanfaatkan. Bangunan ini kan sudah nggak layak huni lagi, jadi mau diratakan semua. Yang di sebelah itu kan kita juga tuh. Kemarin sudah sampai sore diratakan, tinggal ini lagi. Ada cucu 3 orang meninggal, keponakan 1 yang sampai saat ini belum ketemu. Pencarian korban hilang dalam peristiwa banjir bandang kembali dilanjutkan pada Rabu pagi oleh tim SAR gabungan. Kedua korban hilang yakni Halimah Tusyadiah, perempuan berusia 30 tahun, warga Kecamatan Canduang, dan Sahar, laki-laki berusia 60 tahun, warga Kecamatan Sungai Puar. Pencarian korban Halimah alias Ami dipusatkan mulai dari jembatan Batang Ayakasiak
hingga Jorong Panca. Sementara pencarian terhadap Sahar dipusatkan di sekitar Masjid Jami Galaung. Sementara itu, 10 dari 11 jenazah korban banjir bandang Sumatera Barat yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar telah teridentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. 1 jenazah masih diidentifikasi menunggu hasil pencocokan DNA pihak keluarga yang diduga merupakan warga Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Proses identifikasi jenazah menggunakan berbagai metode, termasuk pemeriksaan sidik jari, pencocokan data gigi, dan analisis DNA. Dan kami sudah berhasil mengidentifikasi sebanyak 10 jenazah dan sudah kami berikan kepada pihak keluarga. Hingga 1 jenazah kami masih menunggu dari pihak keluarga mengumpulkan data sebanyak mungkin, data antemortem sebanyak mungkin untuk mengidentifikasi dan mencocokkan agar bisa jenazah yang ada sekarang saat ini di Rumah Sakit Bayangkara bisa teridentifikasi. Total hingga Rabu pagi sebanyak 21 korban banjir bandang lahar dingin atau Galodo Gunung Marapi, Sumatera Barat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari Kota Padang dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Budi Sunandar dan Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo terus memantau perkembangan bencana banjir bandang lahar dingin di Sumatera Barat. Dalam waktu dekat, Presiden juga berencana untuk meninjau langsung lokasi terdampak. Saya mengikuti terus dengan seksama perkembangan banjir yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, di Sumatera Barat, dan saya sudah memerintahkan Kepala BNPB untuk langsung ke sana dan sudah sampai di sana. Kemarin kita tahu juga perkembangannya seperti apa, kondisinya seperti apa, sudah kita ikuti, dan saya juga ingin ke sana tapi masih mengatur waktu karena juga di sana kondisinya jalan banyak yang longsor, pengungsi juga baru ditata, sehingga nanti kalau waktunya sudah ketemu bantuan dan memberikan solusi bagi yang. Kembali di News Sore, pemirsa, 7 pasien korban kecelakaan bus di Subang yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II sudah diperbolehkan pulang. Hal ini karena kondisi para pasien semakin membaik. Rumah Sakit Bayangkara Brimob memulangkan 7 pasien korban kecelakaan bus SMK Lingga Kencana. Para pasien dipulangkan karena kondisinya sudah membaik. Meski demikian, status pasien masih rawat jalan dan memerlukan pemeriksaan secara berkala. Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Depok memfasilitasi para korban dengan 7 ambulans. Hingga saat ini masih ada 5 pasien lagi yang dirawat karena masih dalam perawatan dan observasi, di mana 2 diantaranya harus menjalani operasi akibat luka berat pasca kecelakaan. Ya, alhamdulillah menunjukkan perkembangan yang signifikan, membaik. Saat ini kita masih merawat 5 pasien lagi. Dan tadi sudah disampaikan, kemungkinan akan ada pasien yang kita lakukan operasi kedua atau bahkan ketiga karena memang tadi dijelaskan kondisi lukanya pada saat masuk memang sangat berat, terkontaminasi, dan kita mengadakan observasi. Bila operasi pertama itu mungkin masih ada jaringan-jaringan mati yang harus dibersihkan kembali sehingga perlu dilakukan operasi yang kedua atau yang ketiga. Peristiwa kecelakaan bus Putra Fajar terjadi di Subang pada Sabtu malam lalu. 11 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kecelakaan tambang timah di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban bersama 2 rekannya tertimbun longsoran tanah saat aktivitas penambangan. Beginilah lokasi tambang timah di perkebunan sawit PT GSBL Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang longsor dan menimbun 3 orang korban. Korban tertimbun saat sedang melakukan aktivitas penambangan pencarian timah.
3 orang atas nama Masrupul, 27 tahun, Ardiansyah, 29 tahun, dan Asep, 30 tahun. Mereka menjadi korban kecelakaan tambang ini. 2 orang mengalami luka berat, sementara korban bernama Masrupul meninggal dunia. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat AKP Eki Widi Prawira mengatakan pihaknya sudah mendatangi tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Kita dapatilah ada beberapa kubangan ya, bekas tambang, yang mana mungkin sempat kita kirim juga kemarin ya dokumentasi olah TKP kami, dan kita juga sempat mengamankan beberapa barang bukti ya terkait aktivitas penambangan tersebut. Nah, kemudian kalau rekan-rekan bertanya lokasinya di mana, nah kalau kita sudah ambil koordinat dan kita layoutkan ke dalam maps, itu memang masuk di blok F29 ya, yang mana itu di luar UP. Kembali di Anju Sore, pemirsa, ledakan keras terjadi di komplek perumahan di Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa itu terekam CCTV, di mana ledakan diduga akibat tabung gas yang bocor. Beginilah detik-detik ledakan rumah yang terekam CCTV di Komplek Liberty Residence, Jalan Pendidikan, Medan, Sumatera Utara. Dari CCTV, seorang pengendara sepeda motor yang melintas dan 1 orang lainnya baru akan menyalakan motornya. Tiba-tiba dari dalam rumah terjadi ledakan keras yang disertai percikan api. Ledakan berasal dari salah satu rumah warga di komplek tersebut, di mana warga di sekitar lokasi tampak masih berada di dalam rumah dan kondisi kompleks masih dipenuhi kendaraan. Dugaan sementara ledakan hebat ini terjadi akibat kebocoran gas. 2 rumah yang berada di depan dan samping lokasi pun terdampak. Atap rumah dan bangunan hancur, serta sejumlah mobil alami kerusakan cukup parah. Si gadis anak saya mau berangkat kerja gitu. Tiba-tiba kereta udah dipanasin. Anak turun mereng gini mau nengok ban kereta, ada kempes apa enggak gitu. Tiba-tiba meledak, itu posisi pintu besinya melanting. Untunglah si anak tunduk nggak kena, dihantam ke situ. Itu aja tahunya. Kalau kira-kira apa dugaannya apa? Meledaknya asalnya dari mana kira-kira? Iya, sepertinya sih mungkin dari tabung gas yang meledak gitu. Apinya sempat besar juga? Sempat besar. Di dalam mana? 2 orang penghuni rumah yang merupakan anak dan ibu mengalami luka bakar akibat peristiwa ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Grace dipanggil Presiden terkait penugasan sebagai staf khusus Presiden. Dengan menggunakan kemeja putih, Grace Natali datang sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Grace mengaku pertemuannya dengan Presiden Jokowi terkait penugasan di pemerintahan. Diketahui Grace Natali resmi ditugaskan menjadi staf khusus atau staf sus Presiden sejak hari ini. Pertemuannya dengan Presiden Jokowi turut didampingi oleh Mensesnek Pratikno. Ada pertemuan aja dengan Pak Presiden. Pertemuan dengan Pak Presiden. Bahas apa? Bahasnya ya ada deh yang dibahas. Soal politik aja? Soal ada penugasan dari beliau. Wah. Ya. Khusus ya Mbak? Atau gimana? Ya, Mbak Grace aja? Nanti deh kalau udah bisa di-share. Dulu. Tapi ketemunya berdua aja Mbak tadi atau ada teman-teman PSI lain atau dengan siapa gitu? Enggak, tadi saya ada Pak Presiden, juga ada Pak Menko. Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar hari ini. 5 saksi dari lingkungan pejabat Kementan dihadirkan. Dalam persidangan hari ini, kelima pejabat Kementan diminta untuk memberi kesaksian terkait dugaan pemalakan yang dilakukan SYL saat menjabat sebagai menteri. SYL diduga kerap memalak anak buahnya untuk kepentingan pribadi, seperti merenovasi kamar tidur anak, membeli onderdil mobil, pembelian hewan kurban, umroh, hingga menyewa jet pribadi. Selain itu, SYL juga diduga menerima gratifikasi senilai 44,5 miliar. 5 saksi dari lingkungan pejabat Kementan dihadirkan. Dalam persidangan hari ini, kelima pejabat Kementan diminta untuk memberi kesaksian terkait dugaan pemalakan yang dilakukan SYL saat menjabat sebagai menteri. SYL diduga kerap memalak anak buahnya untuk kepentingan pribadi, seperti merenovasi kamar tidur anak, membeli onderdil mobil, pembelian hewan kurban, umroh, hingga menyewa jet pribadi. Selain itu, SYL juga diduga menerima gratifikasi senilai 44,5 miliar rupiah.
Kembali di iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, mulai Juni 2025, sistem kelas pada BPJS Kesehatan akan dihapus. Dalam Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo, sistem kelas akan digantikan dengan kelas rawat inap standar atau KRIS. Presiden Joko Widodo menaikkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga Perpres Jaminan Kesehatan. Dalam aturan ini tidak ada lagi sistem kelas pada BPJS Kesehatan. Nantinya sistem kelas akan berganti menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Dalam sistem ini, semua golongan masyarakat mendapat pelayanan yang sama dari rumah sakit, baik pelayanan medis maupun non-medis. Sebelumnya fasilitas rawat inap dibedakan sesuai kelas, yakni kelas 1, 2, dan 3. Untuk merealisasikan kebijakan baru ini, Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi dengan provider BPJS dan Kementerian Keuangan. Dilakukan setelah kita melakukan evaluasi yang menyeluruh gitu. Dan ini tidak hanya satu kementerian yang akan mengevaluasinya, tapi juga providernya BPJS, DJSN, kemudian Kementerian Keuangan juga. Itu nanti baru setelah hasil evaluasinya, penetapan barunya itu nanti paling lambat 1 Juli 2025. Jadi mungkin lebih bersabar. Kemudian yang kalau dipikirkan tadi ya akan menyesuaikan uang yang pasti, tapi ini sudah disampaikan tadi oleh Pak Tarun, tapi kita tidak akan tambahkan lagi. Jadi nanti hasil rumah sakit swasta ini nanti kita lihat hasil evaluasi, kan tadi ada Kementerian Keuangan juga yang ikut bersama-sama kan. Nah dari situ nanti baru kita bisa lihat apa kebijakan yang bisa diberikan pemerintah untuk para pengelola rumah sakit terhadap penyesuaian di sini gitu. Menanggapi wacana ini, warga berharap ada sosialisasi yang jelas tentang perubahan fasilitas BPJS ini, karena selama ini warga terbantu dengan pengobatan gratis dari BPJS. Biasanya saya di Rumah Sakit Agung tuh, anak saya tuh gratis BPJS. Rugi kalau untuk bayar mah, rugi. Saya nggak tahu nanti regulasi detailnya seperti apa, tapi kalau misalnya kurang lebih biayanya disamaratakan dengan fasilitas yang disamaratakan juga, menurut saya sih masih nggak apa-apa selama jelas aturannya. Karena saya pernah merasakan yang berbayar dan yang tidak berbayar, yang dengan bantuan pemerintah, dan dua-duanya saya merasakan pelayanan yang sama gitu. Fasilitas kelas rawat inap standar memiliki 12 syarat yang harus dipenuhi rumah sakit. Beberapa di antaranya berisi maksimal 4 tempat tidur per ruang rawat inap dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter. Tersedia pula nakas per tempat tidur, 2 kotak kontak, dan nurse call. Diatur pula tentang standar pencahayaan dan ventilasi udara. Kemudian bersuhu ruangan mulai 20 sampai 26 derajat Celcius dan tersedia outlet oksigen. Terdapat kamar mandi dalam setiap ruangan, sesuai standar aksesibilitas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu seperti apa sistem kelas pada BPJS yang akan digantikan dengan kelas rawat inap standar atau KRIS? Kita akan membahas selengkapnya bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Kemudian sudah bergabung juga bersama kami BPJS Watch Timbul Siregar dan Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Iing Ihsan Hanafi. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Ali Gufron terlebih dahulu. Pak Ali, ini bagaimana nanti mekanisme penerapan? Apakah betul kelas 1, 2, 3 akan dilebur menjadi 1 begitu menjadi KRIS, atau seperti apa nanti implementasi selengkapnya? Ya Mbak Valeri, jadi itu nanti kan dievaluasi lebih dahulu. Nah evaluasi itu tergantung banyak hal tentunya. Di lapangan bagaimana para rumah sakit, nah ini ada Pak Iing, bagaimana masyarakat, ada Pak Timbul, dan juga berbagai hal lah. Nah itu kemudian dievaluasi lebih dahulu. Jadi evaluasi itu kemudian nanti tentu Kementerian Kesehatan tidak sendiri, katakanlah diskusi, berbicara dengan DJSN, dengan BPJS Kesehatan, dengan Kementerian Keuangan gitu ya. Baik. Dan lain-lain baru ditetapkan kira-kira manfaatnya seperti apa, tarifnya dan iurannya, gitu. Oke, artinya untuk
KRIS ini masih disempurnakan begitu ya, masih menunggu teknis pembahasannya lebih lanjut ya Pak Ali ya. Lalu ini kan yang menjadi pertanyaan, apakah kalau sebelumnya ada sistem kelas 1, 2, 3 dengan Iya Pak Ali, ini kan sebelumnya ada sistem kelas begitu. Iya, di Perpres ini kan nggak menyinggung-nyinggung tentang penghapusan kelas ya. Kan kalau coba dilihat di pasal berapa. Tetapi yang jelas di sini disebutkan kalau bisa naik kelas. Jadi kelas 1 mau ke VIP itu bisa ya. Yang bayar siapa? Bisa yang bersangkutan, bisa perusahaannya, atau bisa asuransi kesehatan tambahan gitu ya. Jadi saya kira itu sudah ada jalan keluar gitu ya. Baik, artinya untuk iuran apakah akan tetap seperti saat ini, ada kelas 1, 2, dan 3 berjenjang begitu, yang paling mahal 150.000, kemudian kelas 3 paling murah ini 42.000 dengan subsidi 7.000 jadi 35.000, Pak Ali? Untuk diketahui ya, iuran bagi banyak peserta BPJS, contohnya untuk ASN, untuk pegawai company atau perusahaan di sektor formal swasta ataupun TNI, Polri ya, itu semua sama ya, yaitu 5%, di mana 1% dibayar oleh pekerja, 4%-nya oleh pemberi kerja. Jadi begitu, Mbak. Oke, baik. Saya ke Pak Iing dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta. Pak Iing, dengan perubahan nantinya akan dijadikan KRIS begitu, dan tadi juga ada 12 perubahan teknis yang harus dipenuhi oleh rumah sakit yang berpartisipasi ataupun bekerja sama dengan BPJS. Apakah nantinya akan lebih sulit atau lebih mudah dengan pelaksanaan KRIS ini? Ya, sebetulnya kami di rumah sakit tentunya hampir sudah 10 tahun ya bekerja sama dengan BPJS. Selama ini yang kita rasakan berjalan dengan baik gitu ya. Terkait tadi dengan 12 kriteria, sebetulnya teman-teman di rumah sakit sudah menyesuaikan ya, karena kami setiap ada credentialing menjelang kerjasama dengan BPJS gitu ya, kami sudah melakukan tahapan-tahapan itu. Artinya fasilitas-fasilitas itu sudah kita persiapkan. Walaupun memang kita harus akui teman-teman membutuhkan dana untuk mempersiapkan hal-hal tersebut. Nah ini yang jadi jadi pemandangan kita gitu ya. Kami di rumah sakit tuh tentunya selama ini kan ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 ya pasien-pasien itu. Saya juga tidak tahu kekhawatiran ke depan seperti apa nih. Kalau misalnya pasien yang di kelas 1 biasa 2 tempat tidur, sekarang menjadi 4 tempat tidur, yang dari kelas 2 yang 3 tempat tidur menjadi 4 tempat tidur. Nah ini yang kita harus bahas tadi dari Prof. Gufron, kita evaluasi lagi karena masih ada waktu sekitar 1 tahun ke depan. Tentunya mudah-mudahan ini kami asosiasi semua yang terlibat ini bisa ikut dilibatkan untuk menyusun yang dimaksud standar itu seperti apa. Tadi Prof. Gufron menyampaikan bahwa kelas 2, kelas 1 VIP ya tentu tetap ada di rumah sakit ya, nggak mungkin semuanya kita misalnya 4 tempat tidur. Mungkin itu Mbak. Baik, saya ke Pak Timbul, itu tadi disebutkan bahwa untuk KRIS ini kan untuk menyempurnakan layanan begitu, untuk meningkatkan layanan menjadi lebih baik lagi. Dan tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Iing bahwa sejauh ini kerjasama antara BPJS dengan rumah sakit swasta sudah berjalan dengan baik. Kalau dari Pak Timbul sendiri, BPJS Watch melihat apa urgensi mungkin dari kelas ini berubah menjadi KRIS, dan artinya teknis penerapan ini kan juga masih dibahas begitu. Apa poin-poin penting yang harus dibahas lebih lanjut begitu? Apakah terkait dengan iuran ataukah mekanisme penerapannya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi membaca Perpres 59 tahun 2024 ini kan sebenarnya memang mengadopsi tentang KRIS ya. Tapi tentang KRIS-nya itu sendiri belum lengkap. Jadi sebenarnya masyarakat itu membaca Perpres 59 dengan KRIS ini bingung gitu loh. Sekarang
diterapkan, oke, ada sekarang ya dari 8 Mei sampai 30 Juni 2025 nanti masih ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Setuju seperti yang disampaikan Pak Dirut tadi, nggak ada penghapusan. Nah, tetapi juga dibuka ruang untuk pelaksanaan KRIS. Nah, ruang pelaksanaan KRIS itu, tapi regulasi yang lainnya belum ada, sehingga masyarakat bingung gitu loh. Apakah memang nanti KRIS yang disampaikan dalam Perpres 59 itu bentuknya bagaimana? Kita juga belum tahu. Nah, jadi saya agak bingung juga membaca Perpres 59 meregulasikan tentang KRIS, tetapi tidak jelas, tidak lengkap gitu. Yang hanya disebutkan itu kriteria yang 12. Nah, itu memang selama ini mungkin sudah, memang sudah dilakukan. Dan itu proses-proses yang untuk meningkatkan kualitas, mutu layanan. Ya, kita mendukung itu. Tetapi terkait dengan bagaimana KRIS itu dioperasionalkan nanti, ya memang belum jelas. Tetapi memang kita mengacu pada narasi yang diwacanakan selama ini oleh pemerintah terkait dengan satu ruang perawatan yang maksimal 4 tempat tidur. Nah, itu yang sejak lama kami terus katakan, dasarnya apa sih untuk membuat satu ruang tempat tidur? Kan sebenarnya kalau Undang-Undang SJSN mengatakan kelas standar, kan tidak mengamanatkan satu ruang perawatan. Bisa saja kan kelas standar itu, kelas 1 itu distandarkan berapa tempat tidur, kelas 2 distandarkan berapa tempat tidur, kelas 3. Nah, sehingga rumah sakit yang selama ini, yang mayoritas ini menggunakan 1, 2, 3, tidak mengalami kesulitan untuk bertransformasi dengan namanya KRIS itu. Kalau sekarang satu ruang perawatan, mohon maaf ya, banyak juga rumah sakit yang mengatakan bagaimana kami merenovasi kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk menjadi satu ruang perawatan maksimal 4 tempat tidur dengan kriteria-kriteria ini. Apakah kami dikasih pinjaman oleh pemerintah dengan tanpa bunga? Apakah pemerintah hanya mengatakan laksanakan ini tanpa intervensi yang positif? Nah, ini kan juga menjadi persoalan bagi rumah sakit. Artinya kembali bahwa pelaksanaan KRIS ini semangatnya untuk memberikan pelayanan yang lebih, ya kami sih mendukung. Dan itu sudah dilakukan. BPJS Kesehatan juga sudah memberikan pelayanan peningkatan kualitas layanan rumah sakit dan sebagainya. Tetapi kalau nanti ada hal-hal yang memang bisa menjadi kontraproduktif, ya artinya masyarakat juga akan menjadi kecewa. Misalnya nih ya, tentang satu ruang perawatan maksimal 4 tempat tidur yang tadi saya sampaikan itu, banyak sudah melakukan protes melalui WA group. Kami pensiunan yang selama ini kelas 1 yang mendapatkan 2 tempat tidur, bagaimana menjadi 4 begitu. Kemudian pekerja penerima upah swasta yang sekarang kelas 1 dapat 2 tempat tidur, bagaimana dengan menjadi 4, padahal kami tetap membayar lebih banyak dan sebagainya. Ini kan persoalan yang harus dilihat oleh pemerintah, sehingga apa yang diregulasikan benar-benar real meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat. Nah, yang menjadi subjek itu kan masyarakat. Sekarang pertanyaannya, apakah KRIS yang nanti mau disetting oleh pemerintah ini sudah mendapatkan masukan nggak dari masyarakat? Perpres 59 saja menurut saya tentang KRIS. Tahan terlebih dahulu, saya ke Pak Ali dulu. Gitu. Pak Timbul. Baik, Pak Ali, ini mungkin bisa ditanggapi. Tadi ada beberapa yang disoroti oleh BPJS Watch begitu. Ada kebingungan karena ini tadi Pak Ali juga menyebutkan bahwa untuk iuran kelas ini tidak ada perubahan dalam Perpres, tapi sudah mulai diterapkan menjadi KRIS begitu. Dan tadi juga seperti yang disebutkan oleh Pak Iing, akan membutuhkan biaya kalau nanti rumah sakit harus memenuhi 12 kriteria. Apakah dari pemerintah sendiri akan ada subsidi begitu terkait biaya ini yang dibutuhkan untuk rumah sakit? Ke saya ya pertanyaannya. Ya, Pak Ali silakan. Iya. Lah, kalau BPJS kan bukan mengurusi pembangunan infrastruktur ya. Meskipun kami ini kerjasama dengan bank ya. Siapa yang mau pinjam uang di bank gitu, ya kita support segala macam gitu ya. Ada ya, tetapi BPJS bukan dalam posisi membangun supply side ya. Supply side itu infrastruktur tadi, ruangnya ditambah, duitnya bagaimana, kemudian dokter spesialisnya, pemerataannya bagaimana, kemudian alat-alat kedokterannya, kemudian obatnya, itu bukan BPJS ya. Saya kira gitu aja. Terima kasih.
Oke, baik. Saya ke Pak Iing mungkin terkait biaya yang dibutuhkan untuk rumah sakit ini untuk bisa memenuhi 12 kriteria. Apakah dari rumah sakit swasta sendiri siap ataupun ada anggaran untuk memenuhi 12 kriteria ini? Nah itu tadi, kalau memang yang dimaksudnya adalah kelas standar itu maksimal 4 tempat tidur, tentunya memang akan banyak rumah sakit itu harus menyesuaikan itu, Mbak. Karena kan tadinya ya proporsinya kan satu rumah sakit itu mungkin bisa menerima pasien BPJS itu bisa 30% kelas 1, bisa 30% kelas 2, 30% kelas 3. Nah, kalau memang nanti mau distandarkan maksimal 4 tempat tidur, artinya kami harus banyak merenovasi. Memang itu domainnya adalah di rumah sakit untuk menyesuaikan itu, gitu ya. Tapi memang kalau memang ini waktunya kan masih setahun ke depan ya. Tadi Pak Timbul menyampaikan mungkin ada peran serta masyarakat dan lain-lain untuk aturan turunannya lebih detail lagi. Kalau memang nantinya tetap kelas 1 ada, distandarkan kelas 2 ada, distandarkan kelas 3 ada, tentunya rumah sakit tidak akan mengeluarkan terlalu banyak tuh investasi untuk ke situ. Nah ini yang mungkin kita harus sama-sama bicarakan ya. Saya kembali lagi tadi kekhawatiran kami di rumah sakit, karena pastikan komplainnya nanti kan ke rumah sakit. Biasa nanti pasien dengan 2 tempat tidur, sekarang menjadi 4 tempat tidur. Apakah itu sudah sudah diuji coba nih, misalnya gitu ya. Saya khawatir kalau memang pemerintah mengatakan bahwa itu sudah uji coba, saya khawatirnya mungkin yang kelas 1 diterapkan di tempat tidur 2 tempat tidur gitu loh, tapi nggak dicoba misalnya yang kelas 1 2 tempat tidur dicoba di 4 tempat tidur. Saya khawatir juga tuh dengan uji coba seperti itu. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Pak Ali mungkin bisa diperjelas sekali lagi begitu. Kalau sekarang ada sistem kelas, kelas 1 biasanya 1 sampai 2 tempat tidur. Nanti kan kalau di KRIS ini maksimal 4 tempat tidur begitu. Apakah ini jadinya menghilangkan sistem keadilan ataupun kesetaraan sesuai dengan iuran yang dibayarkan? Karena tidak ada perubahan iuran hingga Juni 2025. Jadi bahwa sebagai seorang dokter ya, karena saya ini mantan dekan Fakultas Kedokteran ya di UGM ya, dan ketua dekan-dekan kedokteran seluruh Indonesia ya, itu dokter itu selalu disumpah untuk mau jadi dokter, tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama ataupun status sosial ekonomi peserta BPJS atau bukan. Dan itu sekarang sudah mulai ya, meski masih ada ya pembedaan itu, tetapi sudah banyak berkurang. Rumah sakit itu di bawah Pak Iing ini yang RC ataupun yang Persi dan lain-lain sudah semakin bagus ya. Menurut saya ya, komitmennya semakin tinggi, semakin bagus. Kalau perlu itu justru bagaimana dilancarkan gitu ya. Gitu. Jadi pesan kami kalau bisa itu masyarakat tuh aksesnya jangan dikurangi ya, mutunya dinaikkan kayak gitu. Baik, untuk menghapus kelas begitu untuk kesetaraan, tidak membeda-bedakan pasien. Tanggapannya Pak Timbul dari BPJS Watch. Jadi memang selama ini ya kami ya sejak 2014 Januari sejak beroperasinya JKN yang mengenai kelas 1, 2, 3 ini sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Nah, jadi aksesnya lebih banyak karena seluruh kelas itu diabdikan untuk peserta JKN ya. Nah, tentunya kami sih melihat gini, dengan adanya ruang perawatan kelas 1 ruang nanti ya, itu kan konsep gotong royong itu mulai ini ya, dikikis gitu ya. Kan sebenarnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan konsep gotong royong. Yang mampu, yang mendapatkan kelas 1, dia bayar 150.000, lebih mahal. Kelas 2 100.000. Nah, bagi yang memilih kelas 3, nggak apa-apa silahkan 35.000. Kalau nanti satu ruang perawatan dinyatakan berlaku 1 Juli 2025, kan nggak mungkin nanti satu ruang perawatan tapi pembayarannya 150, 100 dan 35 nggak mungkin, pasti akan dikocok lagi, akan ditentukan lagi satu iuran tunggal untuk kelas mandiri ya. Nah, saya khawatir gini, selain kegotong royongan itu nanti terkikis, yang kelas 1 ke kelas ke iuran baru dan kelas 2 ke iuran baru itu turun. Ke kelas 3 yang naik nih. Pertanyaannya,
mereka juga punya daya beli nggak untuk bayar iuran itu. Sehingga kalau mereka nggak mampu nanti ya jadi tidak dilayani lagi. Jadi kris ini berpotensi membuat masyarakat semakin tersisih gitu loh. Tidak bisa dilayani oleh JKN karena mereka tidak mampu membayar iuran. Nah, demikian juga yang tadinya bayar 150 akhirnya turun menjadi sekian, 100 ini kan artinya menurunkan potensi pendapatan iuran JKN. Plan pembiayaan JKN itu kan mayoritas hampir 90-an mungkin Pak Dirut ya, itu kan dari iuran. Kalau iurannya turun, pembiayaannya meningkat, kan kita takutnya nanti terjadi lagi defisit seperti 2014 sampai 2020. Nah, kita sekarang sudah surplus, tinggal kita dorong bagaimana pelayanan ini tanpa menciptakan sebuah regulasi yang kontraproduktif begitu, baik dari sisi penerimaan, baik dari sisi akses peserta kepada rumah sakit, baik dari sisi kesiapan rumah sakit terhadap regulasi baru tersebut, dan juga terhadap kepuasan peserta yang selama ini sudah merasakan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi artinya sebenarnya isu kelas itu sebenarnya nggak terlalu menjadi masalah. Tinggal bagaimana ditingkatkan saja, dan selama ini sudah ditingkatkan. Saya khawatir kris ini akan kontraproduktif gitu. Sayang sekali ya, yang selama ini sudah semakin membaik, tiba-tiba besok 1 Juli 2025 akan terjadi proses kembali gitu. Kita mulai lagi dari, nah kan artinya program JKN yang selama ini sudah memberikan banyak manfaat, kita lagi ulang lagi gitu loh, dari awal-awal lagi, kan sayang gitu. Nah pemerintah tolonglah, ketika sekarang nih memang belum pasti belum ditetapkan ya, artinya tolong libatkan masyarakat. Pasal 96 Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perusahaan, pembentukan peraturan perundangan, itu kan harus melibatkan masyarakat. Nah, masyarakat itu selama ini dilibatkan nggak? Menurut saya tidak. Nah, ini yang harusnya pemerintah harus menempatkan bahwa yang menjadi subjek yang akan diatur itu masyarakat. Pak Timbul, tahan dulu sebentar. Saya akan meminta tanggapan dari Pak Ali. Ini mungkin tadi kalau Pak Timbul menganggap tidak ada masalah dengan kelas 1, 2, 3. Bahkan justru kris bisa mengancam pendapatan JKN begitu. Tanggapannya, Pak Ali. Ya, itu kan memerlukan perhitungan ya. Jadi memang ya sekarang memang sudah relatif bagus lah ya gitu. Tinggal kalau memang perlu exit strategi mau lebih bagus didiskusikan dari semua pihak itu ya. Saya kira intinya itu BPJS ini kan mencoba untuk transformasi mutu itu lebih mudah, lebih cepat dan setara ya. Jadi non diskriminatif. Meski masih ada diskriminasi tetapi sudah jauh berkurang ya. Nah, itu ditingkatkan lagi. Nah, memang ke depan ini pengertian kris saja menurut saya itu harus didefinisikan, tetapi kan nanti dievaluasi. Jadi dievaluasi itu menunggu. Nah, evaluasinya tadi sudah disampaikan kalau bagusnya itu ya lebih utuh dari semua pandangan ya, baik dari rumah sakit, masyarakat, pemerintah dan semualah kayak gitu. Baik, jadi artinya masih menunggu evaluasi dan juga pembicaraan lebih lanjut terkait dengan nanti teknis pelaksanaannya bagaimana, dan semoga juga tadi seperti yang disampaikan Pak Timbul ini bisa melibatkan juga masyarakat. Terima kasih banyak Pak Ali Gufron, Pak Timbul dan Pak Iing. Kembali di iNews Sore pemirsa, Kejaksaan Agung kembali memeriksa artis Sandra Dewi, istri dari Harvey Muiz. Tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan. Pemeriksaan ini merupakan kali kedua bagi Sandra Dewi dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ya pemirsa, saat ini aktris Sandra Dewi telah menyelesaikan pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, di mana hari ini dirinya diperiksa untuk kedua kalinya sebagai saksi dalam kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Inilah visual terkini aktris Sandra Dewi saat ini baru saja keluar dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tenang dulu. Tenang, udah ya, udah tenang ya.
Udah ya. Oke. Jalan ya. Jalan ya. Udah. Kerjasama Mas. Jalan ya. Udah ditutup jalannya. Anda gimana tadi? Awas jatuh. Kasih ngomong dong, udah nunggu lama nih, kasih ngomong dulu dong. Amin di PH-nya ngomong PH-nya. Nanti PH-nya. Ngomong dulu Bang. Berapa pertanyaan Mbak hari ini Mbak? Bang Wait. Berapa pertanyaan Mbak? Udah. Tenang. Tunggu. Belum capek. Tolong dipahami. Kalau capek kan dipahami, belum capek. Kasihan. Tolong dipahami dulu, belum capek. Nanti aja. Nanti. Buka mobil. Udah. Tolong dipahami. Topiku mana ya? Ya pemirsa, baru saja aktris Sandra Dewi menyelesaikan pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung di mana hari ini dirinya diperiksa selama 10 jam sebagai saksi dalam kasus korupsi komoditas timah yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Namun tadi usai menyelesaikan pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Sandra Dewi enggan memberikan komentar kepada awak media. Ini merupakan kali kedua Sandra Dewi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timah tahun 2015-2022. Ya pemirsa, selain Sandra Dewi, tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah Helena Lim juga diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Helena diperiksa soal sejumlah aset yang disita oleh penyidik dalam perkara ini. Dengan tangan terborgol, tiba di Kejaksaan Agung pukul 11:14 Rabu pagi. Helena mengenakan masker hitam dan rompi merah muda khas Kejaksaan Agung. Helena diperiksa terkait sejumlah aset yang dimilikinya. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Helena Lim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dan izin usaha pertambangan tahun 2015 hingga 2020. Helena diduga melakukan tindak pidana pencucian uang melalui sejumlah aset yang ia miliki.
Siang Bu. Bu, gimana Bu hari ini diperiksa Bu? Mana Bu persiapannya mungkin Bu? Dijemput paksa Bu. Elena, mana Pak? Elena ngomong dong. Elena ngomong dong. Elena. Sabar. Siang Bu. Bu, gimana Bu hari ini diperiksa Bu? Mana Bu persiapannya mungkin Bu? Dijemput paksa Bu. Elena, mana Pak? Elena ngomong dong. Elena ngomong dong. Elena. Pemirsa, PT MNC Life Assurance atau MNC Life dan Treasury resmi menjalin kerjasama asuransi kecelakaan diri. Terobosan baru ini diharapkan bisa memberikan nilai tambah bagi investor emas di Indonesia. PT MNC Life Assurance menjalin kerjasama dengan Treasury, perusahaan yang bergerak di bidang investasi emas digital. Kerjasama ini untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi nasabah Treasury melalui asuransi kecelakaan diri dari MNC Life. Bagi MNC Life, kerjasama ini menjadi salah satu kontribusi dalam meningkatkan literasi asuransi di tanah air. Di mana pada saat bertransaksi atau berinvestasi emas digital, nasabah Treasury itu mendapatkan perlindungan asuransi jiwa sehingga bisa lebih tenang menghadapi masa depan. Kalau nasabah mendapatkan perlindungan, tentunya itu akan menjadi value added tambahan. Karena MNC Life kita lihat memiliki fitur asuransi yang menarik yang bisa cocok dengan nasabah kita. Kerjasama ini menjadi terobosan pertama di Indonesia, kolaborasi antara perusahaan investasi dengan perusahaan asuransi yang menjamin nasabah lebih tenang dalam mempersiapkan masa depan. Dari Tangerang Selatan, Syahrizal Zanski, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dan keluarga jemaah calon haji di Lombok, Nusa Tenggara Barat rela berdesakan demi melihat langsung dan bersalaman dengan ratusan jemaah yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Ratusan warga dan keluarga jemaah calon haji ini rela menunggu sejak pagi hari. Di pintu masuk Masjid Al-Mujahidin Selong, lokasi pelepasan jemaah calon haji embarkasi Lombok Timur. Mereka bahkan rela berdesakan demi bisa melihat langsung dan bersalaman dengan jemaah calon haji yang akan diberangkatkan ke asrama haji sebelum menunaikan ibadah di Tanah Suci. Kerumunan warga ini pun sempat membuat petugas kewalahan. Lantaran mereka menutup akses jalan para pendamping dan jemaah calon haji yang akan menaiki armada bus menuju asrama haji. Sebanyak 393 jemaah calon haji kloter 4 embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat diberangkatkan pada Rabu pagi. Termasuk di antaranya pendamping dan petugas kesehatan. Sedangkan jumlah jemaah calon haji asal Lombok Timur tahun ini mencapai 1.145 orang, dengan 6 di antaranya adalah kelompok lansia. Dengan jumlah 393 orang, di mana yang 393 orang itu adalah jemaah haji reguler kita adalah 388, ditambah dengan petugas kloter 5, satu tenaga medis dokter dan 2 tenaga medis. Jemaah calon haji asal Lombok Timur tergabung dalam 5 kelompok terbang dengan pemberangkatan kloter terakhir pada 27 Mei 2024 mendatang. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, romansa Nabi Muhammad dengan Aisyah menginspirasi pasangan suami istri asal Yogyakarta yang beribadah haji ke Tanah Suci. Meski raga tak lagi sempurna, Indrawati dengan penuh kasih mendampingi suaminya yang merupakan penyandang disabilitas. Beginilah aktivitas pasangan suami istri, Kapandi dan Indrawati, pasangan jemaah calon haji asal Yogyakarta di Madinah, Arab Saudi. Sembari menjalankan ibadah di Tanah Suci, Kapandi, jemaah lansia tunadaksa ini selalu ditemani sang istri dengan sangat setia.
Indrawati bahkan memastikan sang suami tidak kehausan saat beribadah di Masjid Nabawi. Meskipun sang suami dalam kondisi yang tak sempurna, tak bisa lagi jalan, Indrawati tidak lelah menuntun suaminya dengan kursi roda, menjalankan ibadah haji seperti yang sudah mereka cita-citakan bersama. Indrawati sama sekali tidak mengeluh. Dengan telaten, ia membantu segala kebutuhan suaminya, bahkan mulai dari berbaring beristirahat di kasur, hingga mengganti pakaian sang suami. Sang suami memang tak lagi muda dan sudah sulit diajak berkomunikasi karena faktor usia. Namun, tidak mengurangi rasa cinta Indrawati kepada suaminya. Selama di Tanah Suci, Indrawati selalu memikirkan suaminya. Ia selalu khawatir dengan suaminya. Setelah ia beribadah di saf perempuan di masjid, Indrawati selalu berlari menemui suaminya agar memastikan suaminya dalam kondisi aman dan sehat. Antar selepas saya lari ke tempat yang perempuan, saya selesai sholat, saya lari ke sini ambil dia, baru saya bawa ke hotel. Kadang-kadang maghrib isya saya tidak pulang karena daripada khawatir sekali, Mas. Saya sangat khawatir karena dia ini seorang yang tidak punya kaki sebelah. Bisa berangkat haji, alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur sama Allah dia bisa sampai ke Tanah Suci ini ya. Kapandi selalu berdoa dan beribadah di Tanah Suci. Sementara sang istri, setelah selesai beribadah, ia langsung setia menemani dan menunggu untuk memastikan kesehatan kebutuhan suami terpenuhi. Inilah Madinah, kota suci umat Islam, selalu menyala, menghadirkan berjuta kisah yang mengajarkan umat manusia. Salah satunya, kesetiaan dan rasa cinta yang ditunjukkan Kapandi dan Indrawati. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota media